6 warga Kota Pekalongan positif COVID-19. Kapolda tinjau titik penyekatan. Indahnya Al-Quran berbahan dasar marmer. Halo, selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam Kota Pekalongan maupun sekitarnya. Nah saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai harga bawang merah yang naik tajam di pasaran, dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Marisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Ya saudara, kita awali informasi pagi ini. Sebanyak 6 orang warga Kota Pekalongan dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Mereka adalah bagian dari 7 orang warga Kota Pekalongan yang mengikuti ijtima ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. 6 orang warga Kota Pekalongan yang mengikuti ijtima ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Rabu malam dinyatakan terjangkit penyakit COVID-19. Pernyataan terjangkitnya ke-6 warga itu disampaikan Wali Kota Pekalongan Salaini Mahfudz di rumah dinasnya di hadapan sejumlah wartawan. Sebelumnya, ke-6 orang itu dijemput oleh tim gabungan dari Satpol PP, polisi, tenaga kesehatan, dan lain-lainnya. Ketika pertama kali sampai di Kota Pekalongan, 7 orang itu menolak untuk diperiksa dan langsung kembali ke pesantren dan rumah masing-masing. Namun petugas tetap memeriksanya di pesantren. Setelah hasil swab keluar, 6 dari 7 warga itu dinyatakan positif. Mereka kini menjalani karantina di eks rumah sakit paru-paru yang terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kota Pekalongan. Awalnya memang tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu terinfeksi ya awalnya, sehingga berjalannya waktu ternyata berita-berita di media bahwa Goa ini ternyata lebih besar, di daerah-daerah mana itu terkena infeksi semuanya. Nah, kita akhirnya untuk dari dinas kesehatan kita itu mulai aktif untuk mengejar berapa orang itu? 7 orang itu. Meski ada 6 kasus baru warga yang terjangkit COVID-19, namun ada juga 1 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Pasien ini sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Benar, Kota Pekalongan. Awanigus, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, warga yang positif menderita COVID-19 meningkat tajam dari 6 orang menjadi 12 orang, membuat Pemkot Pekalongan melakukan sejumlah tindakan tegas. Selain menutup tempat yang menjadi titik-titik keramaian atau berkumpulnya warga, pelaksanaan jam malam juga akan diperpanjang sekaligus dengan penindakan tegas jika ada warga yang melanggar. Akibat angka warga yang terjangkit positif COVID-19 meningkat tajam, Pemkot Pekalongan mengambil sejumlah langkah tegas. Di antaranya dengan menutup titik-titik lokasi yang sering digunakan untuk berkumpulnya warga. Lokasi yang ditutup itu antara lain sekitar lapangan Mataram, alun-alun, dan lain-lainnya. Selain itu, pelaksanaan jam malam juga akan diperpanjang. Tugasnya untuk membubarkan warga yang masih beraktivitas pada pelaksanaan jam malam juga akan kiat digencarkan. Hal ini dilakukan karena banyak warga dinilai belum menyadari mengenai berbahayanya penyebaran virus corona ini. Kita akan melihat gejalanya karena mereka juga akan berpindah, saya kira, karena anak-anak muda ya, mereka juga merasa bahwa tidak ada punya beban apapun ya, ketika kita oleh kepolisian kita tangkap untuk push up misalnya, dia senyum-senyum malah tertawa-tawa gitu, nggak seakan-akan nggak merasa bahwa dia itu kena sanksi enggak juga. Nah, ini yang perlu ada semacam ketegasan. Pelaksanaan jam malam diperpanjang berarti, Pak? Ya jelas. Ya, jelas. Dan ada penegasan aja lah. Ini kan agak luntur ini. Ya. Diharapkan dengan sejumlah langkah ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat membahayakan bagi kesehatan warga ini. Saat ini ada 12 warga yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Padahal sehari sebelumnya baru ada 6 orang. 6 orang tambahan warga yang positif itu merupakan warga yang mengikuti ijtima ulama di Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.
Awanegus, Kompas TV, Pekalongan. Ya, mencegah lolosnya kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek di ruas tol Pejagan, Brebes arah Semarang, polisi lakukan penyekatan untuk kendaraan golongan 1 Rabu siang. Semua kendaraan kecuali yang mengangkut logistik, BBM, dan alat medis diputar balik di gerbang tol Pejagan untuk kembali ke arah Jakarta. Guna mengantisipasi lolosnya kendaraan pemudik dari Jabodetabek di ruas tol Pejagan arah Semarang di Brebes, Rabu siang ditutup untuk kendaraan golongan 1 seperti mobil pribadi dan travel. Semua kendaraan golongan 1 dari arah barat dikeluarkan di gerbang tol Pejagan, lalu diputar balik untuk kembali masuk gerbang tol Pejagan ke arah Jakarta. Sebelum diputar balik, polisi memeriksa identitas pengemudi serta asal dan tujuan pemudik. Jika pengemudi memiliki surat jalan, maka diperbolehkan untuk keluar gerbang tol Pejagan. Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto mengatakan, dalam penyekatan kendaraan di gerbang tol Pejagan, sedikitnya 60 kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek dan Jawa Barat telah diminta putar balik ke arah Jakarta. Menurutnya, hanya kendaraan pengangkut logistik, BBM, dan alat medis yang diizinkan melanjutkan perjalanan ke arah Semarang. Polres Brebes dengan dibantu oleh TNI dan beberapa instansi di Kabupaten Brebes, mulai tanggal 25 kemarin kita melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang mudik dari Jakarta. Kemudian kita lakukan penyekatan, kita putar balik arah ke wilayah Jakarta, kecuali yang truk yang bermuatan sembako kita luruskan. Semua kendaraan logistik juga diperiksa identitas pengemudinya dan dilakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraannya. Kendaraan logistik juga bisa keluar di pintu tol Pejagan. Gerbang tol Pejagan hanya diperuntukkan untuk kendaraan ke arah Jakarta, sementara untuk kendaraan arah Semarang ditutup. Yuli Heryanto, Kompas TV, Brebes. Saudara Kapolda Jawa Tengah tinjau titik penyekatan. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.